Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu guru yang saya hormati, teristimewa adik-adik sekalian yang cantik-cantik dan cakep-cakep. Kurang lebih 1430 tahun yang lalu terjadilah suatu peristiwa yang sangat spektakuler, di mana diperjalankan seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu dilanjutkan ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis naik ke langit pertama sampai langit ketujuh, dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha, lalu disempatkan jalan-jalan melihat situasi neraka dan surga. Setelah itu masuk ke Sabaha, berdialog dengan Sang Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah segalanya selesai, kembali ke muka bumi. Kenapa peristiwa ini luar biasa? Kenapa peristiwa ini spektakuler? Karena perjalanan yang dia tempuh sangat jauh, sementara waktu yang diperlukan sangat ringkas. Dalam ayat dikatakan lailam, sebagian malam saja, tidak cukup tawa satu malam. Makanya ketika Nabi ceritakan Isra Mi'raj ini, orang-orang Arab hampir tidak ada yang percaya. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab berkata, saudara-saudara sekalian bangsa Arab, inikah Muhammad yang engkau percaya sebagai nabi? Ternyata dia pembohong besar. Katanya bede dari Masjidil Aqsa tadi malam, dari Palestina tadi malam, sekarang ada lagi di Mekah pagi ini. Tidak masuk di akal mereka, karena ternyata saat itu Mekah Palestina kendaraan paling cepat naik koda, maksudnya kuda. Nah, kala-kala panter yang dari ujung pandang. Waktu itu kendaraan paling cepat naik kuda. Berapa waktu yang diperlukan? 1 bulan ke sana pun kembalinya 1 bulan, PP 2 bulan. Sementara Nabi tidak cukup 1 malam. Makanya Nabi bilang, Abu Lahab, Pak Baleang ko, bohong-bohong kau pasti toh. Ternyata mereka lupa bahwa sebenarnya kejadian Isra Mi'raj itu adalah sepenuhnya kehendak Allah. Kita simak ayat yang kita dengar tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang dimaksud memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Namanya kita diundang. Kalau kita diundang, berarti semuanya ditanggung sama yang mengundang. Pak Cetong baru disuting GR nih. Halo adik-adik, halo. Ini motivasi. Tentu yang panas seperti ini beda pahalanya yang dingin di sana. Betul ini betul. Tentu yang basah keteknya lebih banyak pahalanya daripada yang dingin di sini. Iya. Ayo kita simak. Karena ini Rasulullah diundang oleh Allah, maka segala sesuatunya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, salah sambung. Saya kasih contoh begini, sederhana, tidak masuk di akal tapi betul terjadi. Beberapa hari yang lalu saya diundang ke Jakarta ceramah di kantor Menteri Hukum dan HAM.
Saya berangkat selesai sholat subuh. Saya tiba di Jakarta sebelum jam 9 pagi. Selesai sholat duhur ceramah. Selesai sholat asar kembali lagi ke Makassar. Selesai sholat isya, alhamdulillah ada mak lagi di rumahku. Ternyata tanpa sepengetahuan saya ada semut ikut di kantong. Tahu semut adik-adik? Bahasa Perancisnya bere-bere, ya kan? Ketika saya tiba di rumah, saya gantunglah baju saya di kamar. Keluar itu semut di kantongku. Pidato tahu. Pidatonya begini: saudara sekalian bangsa semut, barusan saja saya pulang dari Jakarta. Dia bilang semut yang lain, jam berapa kau pergi mut? Panggilan kerennya semut. Dia bilang tadi pagi Ces. Dia bilang malam ada aku lagi di Makassar. Dia bilang iya butina tuh kau lihat main. Dia bilang bale kok ndak masuk di akalku. Pagi kau berangkat, malam ada aku lagi di Makassar, ndak masuk di akal. Kau jalan saja baru kau di terminal Dayak nak injak mako panter. Nah bilang cocok itu yang kau bilang Ces. Kalau saya jalan, ini bukan saya yang jalan, saya ikut di kantongnya Ustadz Dasat. Dia naik mobil dari rumah ke bandara, dari bandara take off naik pesawat ke Jakarta, pulang juga naik pesawat, dari bandara pulang lagi naik mobil ke rumahnya. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya, betul saya sembunyi dalam kantongnya, tapi betul kak juga datang ke Jakarta kalempengang aku beli kak. Halo, cocok toh? Kalau ini semut mau berangkat tidak mungkin bisa sampai ke Jakarta, tapi dia numpang mujur di kantongnya Ustadz Dasat. Nah, adik-adik, hal lain dulu tidak bisa dibayangkan, tidak pernah dalam otak tak ada orang di Pindrang berbicara dengan orang di Jerman tanpa kabel HP. Iya toh? Kalau ada kabelnya masih masuk di akal. Oh ini kabel yang kasih baku sambung nih. Tapi ini tidak ada kabelnya. Bisa bicara, bisa lagi dilihat-lihat mukanya dengan memakai fasilitas 3G. Ada di semua 3G-nya HP-mu? Ada tahu. Mamaku HP-nya juga bisa 3G. 300.000 Jina belikan nih. 3G itu kan miss call G, SMS G, menerima Ji. Itu juga namanya 3G. Halo, ayo, kenapa Nabi diisrakan? Itu kalau kita menulis makalah itu kan ada namanya latar belakang masalah. Nah, kenapa Nabi diisrakan? Dalam agama pada saat itu Nabi lagi berduka. Kenapa beliau berduka? Karena kakek beliau meninggal dunia. Adik-adik tahu siapa namanya kakeknya Nabi? Siapa? Abdurrahman. Tolo-tolo. Siapa? Siapa? Abdul Muttalib. Siapa? Nah, meninggal kakek beliau Abdul Muttalib. Pada saat beliau berduka, belum selesai berduka, meninggal lagi istri beliau. Siapa namanya? Khadijah radhiyallahu anhu. Ini Khadijah dedek, istri Nabi yang paling dicintai. Dan pada saat itu siapa dulu yang melamar? Pada saat itu Khadijah dulu lamari Nabi. Tapi bukan dia yang datang menyatakan cinta. Ada penghubungnya. Lalu diterima lamarannya Nabi. Lalu setelah itu, kemudian setelah berumah tangga dengan Rasulullah, meninggal Khadijah. Pada saat Khadijah meninggal, Nabi bersabda, barang siapa seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri penghuni sorga. Jadi kalau ada ibu-ibu guru lebih dulu meninggal dari suaminya,
Lalu suaminya berduka mengenang, Masya Allah, kenapa cepat sekali istriku meninggal, padahal saya sayang sekali, meskipun dia gendut tapi ku sayang ji. Itu ciri-ciri wanita penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu meninggal suaminya masuk kamar berteriak, merdeka. Itu calon penghuni neraka itu Bu Guru. Nah ibu bapak yang saya muliakan, pada saat Nabi berduka itulah datang SMS Allah kepada Jibril. SMS dikirim, SMS diterima. Isinya, Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad, saya mau bawa rekreasi. Kemana? Lemo susu. Ndak gaul men. Langsung kemana? Berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapat undangan dari Allah, suatu hiburan yang sangat besar. Saya saja pernah diundang Wapres ke istana Wapres, membahas pada saat itu undang-undang anti pornografi mewakili ulama Sulawesi. Waktu saya terima itu undangan, saya kumpul semua mahasiswaku di Unhas, saya bilang, lihat undangannya bapak tahu Wapres. Bangga, kenapa? Dapat undangan dari istana wakil presiden. Itu baru manusia yang ngundang. Bagaimana kalau mengundang Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya Nabi senang. Datang Jibril. Pada saat itu Jibril menjemput Nabi, ditemani oleh dua jenderalnya malaikat, yaitu Mikail dan Israfil. Siapa ini malaikat Mikail? Malaikat apa ini Mikail ya dedek? Wah, pembagi-bagi pulsa. Ya toh, pembagi rezeki. Kalau banyak rezeki berarti banyak pembeli pulsa. Siapa malaikat Israfil? Pemain drum band, patiut trompet. Ya. Nah, turun malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi lagi baring-baring bersama dengan Hamzah radhiyallahu anhu pamannya dan Abu Bakar As-Siddiq sahabat setianya. Datang Jibril. Pada saat itu Jibril berubah wujud menjadi manusia yang tampan, datang menghadap Nabi. Ya Muhammad, lapor. Kenapa Jibril? Saya mendapat perintah dari Allah untuk menjemput Anda menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Menerima perintah yang sangat besar. Nabi berkata, kalau begitu siap melaksanakan tugas, lanjutkan. Lalu Nabi dibawa ke tepian sumur Samsam, dibaringkan, dibelah dadanya, lalu diambil hatinya, dicuci dengan air Zamzam. Setelah itu lalu distempel hatinya Nabi. Namanya stempel kenabian. Jangan lagi bayangkan stempelnya kepala sekolah, tidak seperti itu ya. Setelah distempel, tutup, press, tidak ada bekasnya tawa. Mulailah Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa lagi ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak dari Mekah saja naik ke langit? Kan malam pelak silalengnya, panjang sekali jalan. Kenapa mesti ke Palestina? Kan bisa aja dari Mekah langsung ke langit. Dijawab oleh Allah, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Lalu apa yang dilihat oleh Nabi? Satu, Nabi melihat ada manusia dijambak rambutnya. Tahu dijambak? Seperti kalau perempuan berkelahi baku tarik-tarik rambut. Dijambak rambutnya, lalu dicelupkan masuk ke bara api. Setelah itu ditarik, tinggal tulang-tulang. Diperbaiki lagi, dicelupkan lagi, cak, hancur seluruh badannya. Lalu dia berenang dalam bara api. Nabi kasihan, Masya Allah, kasihannya kodong itu. Jibril, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang pernah meneteskan air mata orang tuanya. Ini semua ini. Sekarang anak-anak tuh tambah tinggi sekolahnya, tambah tinggi kurang ajar rakna sama orang tuanya. Coba begitu anak-anak sekarang. Dulu, halo,
Dulu saya waktu kecil, jangankan bicara kasar sama orang tua, ipole wajona tomotoi pimali, memotong bayangan orang tua itu kita pemali. Sekarang anak-anak tuh bapaknya lagi nonton mau diinjak-injak kepalanya. Kita dulu mau pergi sekolah cium tangan, Pak, Bu, saya pergi sekolah dulu, doakan saya selamat dan saya dapat apa yang saya cari. Assalamualaikum, cium tangan. Sekarang anak-anak mau pergi sekolah, kiss bye, daddy. Daddy. Padahal dulu ambo. Dulu kita, saya masih ingat, kalau ada tamunya bapak di ruang tamu, tidak boleh orang lewat depan tamu. Kalau lewat, nah kasih bolak matanya bapak, tak lari maki. Sekarang anak-anak dikasih bolak matanya bapaknya, apa nak bilang? Kenapa mata pak? Kurang ajar itu anak-anak sekarang. Halo. Ini betapa pentingnya berbuat baik sama orang tua. Dengar baik-baik, ini kisah nyata. Suatu saat Nabi lagi tawaf. Tahu tawaf adik-adik? Keliling Ka'bah. Kalau saya tidak salah ada dulu anak SMA sini, saya pernah umrah sama-sama. Lagi tawaf. Tiba-tiba ada anak muda di depan Nabi. Melepuh pundaknya, terkupas-kupas pundaknya ini anak muda. Merah dan terkupas. Nabi ikuti anak muda itu. Selesai tawaf, dipanggil itu sama anak muda sama Nabi. Anak muda sini kau dulu. Kenapa ya Rasul? Kenapa itu pundakmu nak merah tak kupas-kupas? Ya Rasulullah, saya orang Yaman. Ibu saya baru saja meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal sakit dia. Dan pada saat sakit selalu mau digendong. Kadangkala ada lagi yang tanya, Ustadz, ada tetanggaku remaja masjid. Ramadan tinggal di masjid bermalam. Tahajud tiap malam. Ngajar ngaji tiap hari di masjid, tapi satu kelemahannya Ustaz, apa sih dek? Durhaka sama orang tuanya saya lihat. Nggak dengar kata-kata orang tuanya. Bagaimana itu Ustaz? Saya bilang demi Allah, anak seperti ini jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan baginya. Adik-adik sekalian, coba pikir-pikir itu orang tua tak. Saya biasa bagaimana mau masuk surga anak-anak? Coba kita lihat anak-anak kita sekarang. Coba renungkan penderitaan orang tua. Mulai hamil setengah mati memang nih. Coba lihat ibu-ibu hamil, apalagi yang sudah besar 5 bulan ke atas. Bagaimana itu ibu hamil kalau tidur? Nyamping kanan, bosok. Nyamping kiri, sesak napas. Satu gayanya, gaya pasrah. Iya kan? Dan kalau ibu hamil, kemana-mana dia bawa perutnya. Berapa lama? 9 bulan. Tidak ada ibu hamil mau pergi pasar, nah simpan dulu perutnya. Simpan mau kau dulu deh, berat sekali kau deh. Tidak ada. Begitu melahirkan, coba lihat ibu-ibu melahirkan. Pernah ibu lihat melahirkan ibu-ibu senyum? Pernah? Pasti apa? Dia gigit karet, lalu dia pegang besi, teriak. Begitu melahirkan, 2 saja pilihan. Kalau tidak setengah mati, mati sekalian. Dan tidak sedikit ibu-ibu meninggal dunia melahirkan anaknya. Begitu melahirkan, anaknya cacat pun masih disayang. Kemudian setelah itu mulai lagi menyusui. Coba lihat ibu kita kalau menyusui. Adik kita yang lagi menyusui, kalau dia lagi tumbuh giginya, lagi gatal-gatalnya giginya, biasanya digigit itunya mamaknya. Begitu dia gigit, apa dia tempeleng anaknya? Kurang ajar. Tidak ada. Dia usap kepala anaknya. Ina, lepas kola, kasihan ibu. Begitu sayangnya ibu sama anak. Iya kan? Begitu mulai lagi besar anaknya,
diajari lagi jalan. Begitu sudah masuk sekolah anaknya, diantar lagi pergi sekolah. Karena anaknya tidak mau ditinggal, terpaksa ibunya juga tinggal dalam kelas menjadi TK. Karena masuk SD, ibu tidak bisa masuk kelas, terpaksa ibu tunggu saja di depan pintu. Karena tidak ada yang bikin ibunya, terpaksa ibunya seperti orang bodoh-bodoh. Mulai kukunya dia robek-robek semua. Untuk apa? Tunggu anak yang lagi belajar dalam kelas. 3 jam dia tunggui kita, pulang lagi diantar. Begitu mulai lagi sekolah SMP, mulai lagi orang tua cari nafkah. Kadangkala ibu juga bantu suaminya untuk membiayai anaknya. Setelah bertahun-tahun menderita untuk anaknya, anaknya mulai masuk ABG, mulai kena puber. Akhirnya apa? Lebih sayang pacarnya yang baru kenal 2 bulan daripada orang tuanya. Orang tuanya yang sudah bertahun-tahun rela mati untuk anaknya, kadangkala kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk cari nafkah, membiayai anaknya yang lagi sekolah. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Setelah ini cewek kenal dengan cowok yang baru 2 bulan dia kenal, dan belum tentu ini cowok bagus niatnya, lebih dihargai ini cowok daripada orang tuanya. Bagaimana kau mau masuk surga dong? Kalau orang tuanya kisbay saja, begitu pacarnya nak cium tangannya tabek kak, tolo-tolo, siapa ajar kau dong? Cium tangannya baru nak selingkuh ya kau lagi. Begitu dia sudah mulai kena puber, akhirnya cowoknya kirim SMS. SMS dikirim. Dia bilang apa isinya? Dek, apa acara tak malam minggu? Nah bilang tidak ada jika. Bagaimana kalau kita pergi ke Malino lihat-lihat bulan? Jauhnya lihat bulan, padahal di sini bisa Jaki juga lihat bulan. Sampai di Malino, karena yang pacarnya ini anak gaul dan banyak duitnya, sewa villa berdua. Waktu naik motor, motornya motor genit. Tahu motor lale? Motor mangure? Tahu? Itu yang sadelnya begini. Saya dulu waktu sekolah sadelnya rata ji. Sekarang ini nungging. Belum pi direm jatuh memang nih. Cewek, halo cewek, jangan naik motor seperti itu. Pasti otaknya itu laki-laki, otak busuk. Sudah itu apa? Dia pakai helm tengkorak, lalu dia tutup mukanya, jadi tidak kelihatan siapa dia. Lalu dia pakai jaket. Dulu waktu Ustadz kuliah, jaket dipakai, ini kancingnya di depan. Sekarang dia balik kancingnya di belakang. Lalu bonceng cewek, cewek bonceng laki-laki, masuklah tangannya itu cewek di sini. Ku tahu yang kau mau. Akhirnya di Malino berdua, cowok sama cewek satu kamar. Naik tanduknya ini cowok. Lalu dia bilang lah ini cowok, dek, lihat kak dulu tangan tak. Nah bilang ini kak, tahu wah halusnya. Dia bilang ini cewek, tentu dong anak mami. Tolo, dia kali mah kau itu dong. Begitu dia pegang jari-jari tangannya, akhirnya ini cowok lagunya Jamrut dia praktek. Jemari Tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut surti. Akhirnya apa? Dia bilang ceweknya, jangki kak, jangki. Nah bilang tunjukin bukti kesetiaanmu. Karena ini juga cewek-cewek bodoh. Cewek dengar baik-baik. Kalau ada cowok bilang tunjukin buktinya, mana buktinya kau cinta sama saya? Ambil kertas bermaterai,
tanda tangan, kasih segel. Hei, ini buktinya. Jangan kau kasih itunya. Akhirnya apa? Dia bilang ini cewek, jangan kak, ndak enak. Dia bilang cowoknya, ndak apa-apa, kita cuma berdua. Dia bilang ndak enak, kita bertiga. Dia bilang cowoknya, siapa? Dia bilang ceweknya, saya, anda, Allah. Dia bilang, ndak apa-apa Ji, kalau Allah ndak ribut. Sini nih. Akhirnya apa? Terjadilah sesuatu insiden. Tadi ke Malino pergi lihat-lihat bulan, pulang dari Malino tidak datang bulan. Akhirnya sang cewek mulai cemas. Wih, biasanya tanggal begini datang misi merah, kenapa sekarang belum? Masuk bulan kedua, ternyata mulai bereaksi tabrakan itu. Kalau mobil tabrakan sama mobil, penyoknya lari ke dalam. Tapi kalau cowok sama cewek tabrakan, penyoknya lari keluar. Akhirnya bulan ketiga mulai bengkak. Dia mulai cemas. Dia pergi curhat sama temannya. Itu dulu sayangnya sama saya. Tiap hari dia telepon saya. Tiap datang ke rumah dia bawakan coklat. Sekarang setelah dia dapat yang dia mau, tidak pernah aktif HP-nya. Barangkali dia ganti nomornya. Tidak pernah lagi datang lihat saya. Sementara ini sudah mulai membesar. Akhirnya cewek yang dia temani curhat, dipercaya ternyata tidak bisa dipercaya. Dia pergi ngomong juga sama teman kelasnya. Dia bilang itu ternyata toh, akhirnya apa? Satu kelas tahu. Kemudian apa? Satu sekolah tahu. Akhirnya malu pergi sekolah. 2 minggu tidak datang sekolah, dapat surat teguran. Karena takut ketahuan. Akhirnya berbulan-bulan, 1 bulan tidak sekolah, kena surat dikeluarkan dari sekolah. Karena takut ketahuan orang tuanya. Akhirnya apa? Dia pergi cari dukun. Yang dia dapat dukun palsu plus cabul. Akhirnya terjadi proses aborsi. Pada saat aborsi terjadi pendarahan. Dan pada saat pendarahan tidak bisa tertolong, akhirnya meninggal dunia. Gara-gara apa? Karena dia tidak ikuti nasihat orang tuanya. Demi Allah, tidak ada orang tua mau lihat anaknya sengsara. Kalaupun ada dia larang kita, yakin dan percaya itu manfaatnya buat kita. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh cinta sesaat. Kalau ada orang suka ki, bilang ki saja sama dia, saya suka ki, tapi orang tuaku adalah segala-galanya buat saya. Dan orang tua saya melarang itu. Ini baru anak yang baik. Iya toh? Iya kan? Nah, kita menyanyi lagi dulu. Jilbab, jilbab putih, lamban suci gagah perwira. Bagus, itu saya waktu kecil lagunya kan lagu-lagu Islam. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa? Wih, baik nak tahu ini cewek. Ini cowok gayaan aja. Kalau lagunya cowok, apa lagunya? Cintamu membunuhku. Wah, kasihan deh loh. Tahu anak santri ya, bagus ya. Adik-adik sekalian, demi Allah, tidak ada keselamatan bagi mereka yang durhaka sama orang tuanya. Ada yang bertanya, kalau begitu Ustaz, apa sih kewajiban anak kepada orang tua? 1, menjawab panggilannya.
Kalau nak panggil ke orang tua tak wajib dijawab. Baco. Iya mak. Nah, itu sudah bagus. Sekarang anak-anak ditanya, baco. Tidur kak mak. Mana bisa ngomong orang tidur? Ustadz, bagaimana kalau lagi sholat Ustadz kita dipanggil? Caranya kalau laki-laki mengucapkan Allahu Akbar. Baco, Allahu Akbar. Tapi bikin dulu perjanjian sama mamanya. Mak, besok-besok kalau kita panggil kak, saya bilang Allahu Akbar, disambayang kak itu mak. Nah, kalau mama tak tidak tahu dipanggil baco Allahu Akbar, kurang ajar itu anak. Bagaimana kalau cewek Ustadz tidak menyahut tapi dia bertepuk? Fatimah 3 kali. Fatimah. Oh, kasih janji dulu sama mama. Jangan di Fatimah. Dah kira kak barangkali pramuka. Ayo. Yang kedua setelah menjawab panggilannya. Ini ada kisah nih. Ini kisah nyata. Jurais dihukum oleh Allah. Kenapa? Karena dia lagi sholat tidak jawab panggilan ibunya. Dipanggil sama ibunya, Jurais, ta'ali, Jurais kesini kau. Ibunya tidak tahu kalau Jurais lagi sholat sunnah. Jurais bingung. Saya jawab panggilan ibuku atau saya sholat? Akhirnya dia lanjutkan sholatnya. Tidak dijawab panggilan ibunya. Jurais, ta'ali, sini kau. Panggil 3 kali tidak jawaban. Akhirnya marah mamanya. Ya Allah, kurang ajarnya ini Jurais. Setengah mati saya hamilkan, setengah hidup saya lahirkan, bersusah payah saya besarkan. Masya Allah, saya panggil dia tidak mau menjawab. Ya Allah, jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Ternyata pada saat itu sumpahnya mamanya, arasnya Allah terbuka, langsung dikabulkan. Ringkas cerita, ini Jurais remaja masjid, taat beribadah, banyak yang sentimen sama dia. Akhirnya orang-orang yang sentimen sama dia pikir, wah bahaya ini Jurais kalau dibiarkan, harus dihancurkan ini anak. Bagaimana caranya? Sogok, tidak mempan sogok. Kasih jabatan, tidak mempan. Kasih duit, tidak mempan. Akhirnya apa? Dia bilang kasih cewek cantik. Biasanya anak muda kelemahannya cewek cantik. Dikirimlah cewek yang paling cantik ke Jurais. Pada saat itu Jurais lagi berzikir dalam masjid. Datang ini cewek. Mulai dari berpenampilan cantik menarik sampai akhirnya telanjang bulat. Menari-nari ini cewek di depan Jurais. Jurais pejamkan mata lalu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tidak seperti kita istighfar matanya melotot. Astagfirullah, astagfirullah. Ini cewek dia bilang, Jurais, ayolah kau tidur sama saya. Ini ibaratnya landasan sudah siap, pesawat sudah boleh mendarat. Tapi Jurais begitu mau mendarat, dia lihat rambu lalu lintas huruf P silang warna merah, dilarang parkir. Akhirnya ini cewek malu, sudah banting harga di depan Jurais tapi tidak laku. Dia pergi berzina dengan tukang kambing. Setelah hamil, kemana-mana dia pidato. Saudara-saudara sekalian, kenal dak Jurais? Kenal. Itu tuh yang rajin bersikir. Iya. Nih balle-balle gitu nih hamil gara-gara dia. Akhirnya Jurais dilempari. Sampai copot gigi Jurais, babak belur mukanya. Nah bilang Jurais, saya kasihan, kandala-kandala kayak kalau saya. Dia bilang Jurais begini, kita tunggu sampai lahir ini anak. Akhirnya lahir itu anaknya itu cewek yang hamil. Begitu keluar masih orok, ditanya, dipencet pusarnya sama Jurais. Kata Jurais, ya fulan, siapa nama bapakmu? Sebut kau. Dengan izin Allah ngomong ini bayi. Namanya bapakku di sebelah tetangga kambing, bukan Jurais. Apa nak bilang Jurais? Ku bilang memang Ces bukan saya. Apa mi kalau begini hilang mi gigiku. Apa hikmah dari kisah ini? Jurais saja, coba ibadahnya baik, dihukum oleh Allah karena tidak menjawab panggilan ibunya. Coba dengar adik-adik sekalian, tidak ada itu keselamatan kalau kita durhaka sama orang tua. Menjawab panggilan kewajiban pertama. Yang kedua, mematuhi perintah. Nah sekarang anak-anak kalau diperintah
tidak mau ikuti perintah orang tuanya, padahal perintah orang tuanya semua baik. Nak, belajar kau yang baik. Nak, jangan bolos. Nak, kau belajar dengan baik. Untuk siapa? Untuk kita. Tidak ada orang tua bilang, nak, belajar kau baik-baik, kau jadi sarjana, kemudian kau jadi orang kaya, kalau kaya belikan kak mobil. Tidak ada itu. Orang tua sudah senang kalau melihat anaknya sukses. Makanya adik-adik sekalian, patuhi perintah orang tua. Saya dulu, dek, ini anak-anak kan sekarang kalau disuruh, apa disuruhkan? Oh baco, piko dulu beli tomat nak. Apa anda bilang? Matinya mama, masa gondrong beli tomat? Kenapa kalau gondrong beli tomat? Apa hubungannya gondrong sama tomat? Saya, dek, sampai sekarang kalau saya pulang kampung, nah suruh kak mamaku pergi kak. Dasat, bukan dasat namaku kalau di kampung, ladase. Oh ladase, piko dulu beli minyak tanah nak. Pergi mak, bawa jerigen. Nah bilang tetanggaku sama mamaku, kenapa kau dong disuruh itu Pak Ustadz beli minyak tanah? Ustadz tahu itu ya dosen. Kenapa pergi beli minyak tanah? Saya bilang sama tetanggaku, saya Ustadz kalau saya ceramah, saya dosen kalau di depan kelasnya mahasiswa saya. Kalau saya pergi beli minyak tanah, anaknya kak mamaku peduli setan dengan yang lain. Adik-adik, baik-baik kisah orang tua tak. Ridha Allah, ridal walidain. Ridanya Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak ada kemaslahatan yang dia dapat bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Ustadz, bagaimana kalau orang tua saya pabotoro? Bagaimana kalau orang tua saya selingkuh? Bagaimana kalau orang tua saya tidak sholat? Jawabannya ada pada kisah Ibrahim alaihissalam. Coba lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya namanya Azor, produsennya berhala. Dia bikin patung. Ketika Ibrahim mau fight, mau ribut sama bapaknya, Allah katakan, Ibrahim, ingat kok, itu bapakmu. Tapi dia nyembah berhala ya Allah. Allah katakan, bagaimanapun dia orang tuamu, kau yang mengalah, kau keluar dari desamu, jangan kau ribut sama orang tua. Nah, adik-adik sekalian, nyanyi lagi, Dik. Nyanyi lagi. Apa lagunya lagi? Apa lagunya? Ayo adik-adik sekalian menyanyi lagi. Tak gendong kemana-mana, lalena. Ya coba kita adik-adik sekalian. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau sudah meninggal orang tuaku Ustadz? Saya dulu nakal Ustadz, tapi saya sudah bertobat sekarang. Gimana kalau sudah meninggal orang tua? Ada 3 cara berbuat baiknya. 1, mendoakan orang tua. Apa doanya? Minimal 4 hal. Catat ini. Yang pertama, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. 2, terima amal ibadahnya. 3, lipat gandakan segala kebaikannya. 4, lapangkan alam kuburnya. Saya ulangi, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. 2, terima amal ibadahnya. 3, lipat gandakan segala kebaikannya. 4, lapangkan alam kuburnya. Lalu tutup dengan doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Hafal adik-adik? Hafal? Coba bedek sama-sama. Allahumma gfirli. Bagus. Ustadz, bagaimana kalau tidak tahu bahasa Arab? Jangan pakai bahasa Arab. Berdoa kata Nabi, silahkan memakai bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa hari-harinya kita. Bahasa Bugis, buat dimato. Bahasa Mangkasar, kulenji. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Belanda, hot perdomes. Bahasa Inggris, kalau tahu. Silahkan. Berdoa bahasa apa saja boleh. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya. Setengah mati berdoa bahasa Arab, dia tidak tahu artinya. Akhirnya malaikat bilang apa? Woi, apa maksudmu? Kau mau doakan mamamu itu, nah kau minta hujan dong. Kenapa dia tidak tahu apa yang dia baca? Kalau berdoa silahkan, kecuali dalam sholat tidak boleh. Kalau dalam sholat adik-adik tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Ada pernah ulama mengajarkan di Jawa, sholat boleh pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya sholat seandainya boleh pakai bahasa masing-masing. Misalnya di SMA sini berjamaah, yang jadi imam orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar.
Datang saudara kita makmum dari Sidra, dia takbir pakai bahasa Bugis. Allahu Ta'ala Malopo. Datang juga dari Jenek Ponto, dia takbir pakai bahasa Makassar. Kareng Allah Ta'ala Lompoa. Saudara kita dari Toraja tidak ketinggalan, dia takbir pakai bahasa Tator. Pung Allah Ta'ala Tonggo Gajah. Terakhir anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Jakarta. Dia takbir Allah gede banget gitu loh. Kacau kan? Nah, kalau doa silakan. Supaya dingin kita salawat lagi kepada Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang tidak salawat kita doakan tidak dapat jodoh. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamdi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada juga tadi ku dengar Nabi bilang ya masih lebih bagus daripada tidak ya. Nah adik-adik sekalian, birrul walidain. Yang pertama mendoakan, doakan orang tua. Yang kedua bersedekah atas nama orang tua. Misalnya, Ustadz, saya mau terang kuburku nanti, saya mau terang kuburnya orang tuaku, kirimi pembeli lampu di masjid. Insya Allah sudah ada lampunya itu, 200.000 2 watt, 100.000 1 watt, 50.000 lilin, 10.000 korek, 500 obat nyamuk. Sedekah atas nama orang tua. Yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua, mengunjungi karib kerabatnya. Jadi misalnya ada temannya bapak kita rajin berjamaah sama-sama pada saat hidup, sudah meninggal orang tua masih hidup temannya, kunjungi karib kerabatnya. Itulah cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah adik-adik sekalian ya, ini kisah yang dilihat oleh Nabi. Lalu kita lanjutkan perjalanan. Banyak sebenarnya dilihat Nabi, tapi kita ringkas cerita. Sampailah Nabi di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa lanjutkan ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis naik ke langit pertama. Di langit pertama ketemu dengan Adam alaihissalam. Langit kedua ketemu dengan Yahya dan Isa alaihissalam. Langit ketiga ketemu dengan Idris alaihissalam. Langit keempat ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lanjut ke langit ketujuh ketemu Ibrahim alaihissalam. Dari langit ketujuh Nabi melanjutkan ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Sabah. Dan di Sabah terjadi dialog dengan Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kata Allah. Nabi menjawabnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah. Allah menjawabnya, wa ashadu annaka ya Muhammad wa rasulillah. Selesai itu Nabi mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, umatku ini kan kecil-kecil, pendek-pendek, kasihlah istimewa. Allah kasih perintah sholat 50 kali sehari semalam. Berapa dek? Berapa? 50 kali. Turun. Nabi Musa katakan, apa oleh-oleh untuk umatmu ya Muhammad? Saya dikasih perintah sholat. Berapa? 50 kali sehari semalam. Berapa? 50. Wih, enggak salah.
Umatku saja besar-besar tidak bisa itu kalau 50, apalagi umatmu yang kecil-kecil. Kau naik minta diskon, naik, ya Allah terlalu banyak, dikurangi 5. Tinggal berapa dek? Berapa? 43. Tidak lulus matematika ini. 45. Turun lagi, kurangi lagi 5. 40. Masih banyak, naik lagi, kurang lagi 5. Masih banyak, naik lagi, kurang lagi 5. Mondar mandir setiap kali naik dikurangi 5. Terakhir tinggal 5. Nabi Musa bilang, berapa pi Muhammad? 50 mami, 5 mami, dari 50 dikasih mama 55 ini. Dia bilang, Nabi Musa masih banyak bos. Kau naik minta lagi diskon. Nabi bilang, Nabi Muhammad pikir, setiap kali saya naik dikurangi 5. Sekarang tinggal 5 nih. Kalau naik lagi nih, ndak ada miku dapat. Biar midai Musa sebentar topi diliaki. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa betul adanya. Sekarang saja tinggal 5, masih ada yang hari Jumat. Itu pun terlambat. Pas pulang ambil sandalnya orang. Ada malas sholat di sini? Ada? Bila maki apalah santana muda. Bila maki sigia kini hari ces. Bila meko, coba ndak ada ini turun nggak? Apa? Bila meko? Apa? Ustad, beda Ustad. Ndak bisa kena air, tayamum. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa baring, sholat pakai isyarat. Mana namanya itu Ustaz? Ya begini, ya, pakai isyarat. Matanya saja dikasih goyang-goyang. Allah. Itu namanya sholat pakai isyarat. Tidak bisa juga itu Ustaz goyang-goyang mataku. Silahkan sholat dalam hati. Mana namanya sholat dalam hati? Mulai takbir sampai salam, seluruh bacaan dibaca dalam hati. Jadi bagaimana kalau sujud ke Ustaz? Pejamkan mata, bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Namanya sholat dalam hati. Tidak bisa sholat dalam hati Ustaz. Bungkus, bawa dikubur. Ya toh cewek toh? Ya. Apalagi Ustaz? Kaya beda Ustaz. Bicara tentang kaya dek. Dari Adam sampai detik ini belum ada kalah kayanya Nabi Sulaiman. Bagaimana kayanya Nabi Sulaiman? 1 hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas? Ada. Paling orang dulu kalau kaya giginya jina kasih emas. Kemana-mana senyum. Ustadz, miskin kau Ustadz. Bicara tentang miskin, demi Allah belum ada kalah miskinnya Nabi Isa alaihissalam. Bukan Yesus ya. Kalau Yesus itu kan yang disalib, ya. Nabi Isa alaihissalam, bagaimana miskinnya Nabi Isa? 2 saja kekayaannya. Kalau bukan 2, 1 sisir dan pakaian melekat dalam dirinya. Miskin tetap sujud beribadah. Ustadz, sakit kau Ustadz? Bicara tentang sakit, dari Adam sampai detik ini, demi Allah belum ada kalah sakitnya Nabi Ayub. Bagaimana sakitnya Nabi Ayub? Seluruh anggota tubuhnya dimakan ular. Kelihatan giginya hancur, pipinya dimakan ular. Kelihatan tulang pahanya hancur dimakan dagingnya oleh ular. Berapa lama beliau sakit? 1 bulan? Tidak. 1 tahun? Sebentar itu. 5 tahun? Tidak. Berapa? 16 tahun. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kita baru sakit gigi, ingus, tidak sholat nih. Kalau sakit gigi ku cowok, sampai sakit gigi memang kok. Misalnya tuh sariawan sakit gigi juga, sampai sariawan maki. Allah Akbar. Sudah nggak tahu gitu bila sakit gigi tak cilaka. Apa lagi? Apa pi? Ustadz, gagah Ustadz. Bicara tentang gagah cakep demi Allah, belum ada kalah gagahnya Nabi Yusuf. Bagaimana gagahnya Nabi Yusuf? Masya Allah. Allah menciptakan kegagahan di dunia 100. Khusus Nabi Yusuf dikasih Allah 65. Berapa sisanya dek? 45. Berapa? 35. 34 dibagi-bagikan Allah kepada Nabi yang lain. Berapa sisanya? 1 nih? 1 saja. Inilah yang 1% dibagi-bagikan Allah kepada kita ini manusia biasa. Nah ambil Mirano Karno, Omai Rama, Omas, Tukul, Ustadz Dasat.
Berapa mami kita didapat? 1% dibagi-bagi. Nabi Yusuf 65. Beliau cakap tetap sujud beribadah kepada Allah. Ustadz, olahragawan Ustadz, fitness. Bicara tentang fitness chest belum ada kala Nabi Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa, kalau dia kunci badannya dek, tembus itu bulu-bulu di bajunya. Dia kunci lagi badannya, tak lempar songkoknya. Kalau dia berkelahi sama orang, belum sampai tinjunya, tak jatuh nih musuhnya. Belum sampai tinju sudah jatuh musuhnya. Ini namanya ilmunya Nabi Musa. Ilmu apa? Karatedo. Karate campur doti. Hebatnya itu Nabi Musa di. Ustadz, tinggi pangkatnya Ustadz. Bicara tentang pangkat demi Allah, belum ada kalah pangkatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Amirul Mukminin, setingkat presiden kalau sekarang. Beliau adalah penghulu para nabi. Beliau adalah panglima perang jenderal kalau sekarang. Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Apa tuh? Tidak ada itu? Kalau orang kaya tidak sholat dek, selebritis tidak sholat, pejabat tidak sholat, orang masih bilang ia tahu kaya, tinggi pangkatnya, bagus rumahnya, mewah mobilnya, cakep, terkenal, banyak orang tahu ki. Meskipun di akhirat dia miskin, paling tidak orang sudah bilang nggak dapat di dunia. Tapi ada juga orang saya lihat miskin, tidak terkenal, nggak ada kerjanya, jelek lagi mukanya, nggak sembahyang lagi. Kalau mako jadi tude cilaka. Sholat ku dek di apa susahnya itu sholat? Enggak ada. Ustadz, tidak ada bacaan ku hafal. Berjamaah di masjid, asas salat jamaah. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Tidak baiknya jika kalau ku bilang kalau imam sudah baca, diam-diam aku di belakang sah. Ya ketawa cewek, serius kayak ini. Ustadz, baru kul-kul ku hafal. Kul-kul itu mau dibaca. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah, baca nih. Apa tuh? Tidak ada. Kapan orang Islam banyak tidak sholat sebenarnya? Kapan? Nih perempuan kalau selesai haid 5 hari haid, nah tambahi bonus 2. Nah bilang bapaknya, kenapa belum sembahyang nak? Orang belum bersih, masih ada di sedikit-sedikit. Nah bilang bapaknya, bohong kau lagi tuh. Apa bohong? Ku kasih lihat ki. Adek-dek sembahyang ki. Ini motivasi saja dek. Nah ini ustadz asli orang kampung. Saya dulu waktu sekolah dek, ya jual jalan kote, loper koran. Kalau nak pandangin tengah orang, saya bilang dek kampungannya ini. Saya bilang cuma bilang biar mices daripada kau ndak ada kampungmu. Dulu andalan Pak Ustadz sholat. Sholat tidak pernah saya lepaskan. Dulu waktu saya SMA, orang biasa bilang mak bencong, kampungan. Saya cuma bilang dalam hati, jangan lihat saya sekarang, tunggu saya 15 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, temanku dulu yang pandang enteng saya, yang anak-anak pejabat yang jabatannya ji bapaknya nandalkan, sekarang tidak jelas hidupnya. Kalau ketemu sama saya diundang ceramah Pak Ustadz, saya bilang biasa jamu kau tunduk-tunduk, tamamu ji lagi ces. Apa andalan kita? Sholat, minta kepada Allah. Bagaimana Allah mau kabulkan doa kita kalau kita tidak sholat? Oke lah, biarlah kita miskin sekarang, tapi minta doa kepada Allah supaya jangan miskin seterusnya. Sholat ke dede, sholat duha yang 5 waktu, oke sudah selesai, tambah sholat duha. Bagaimana sholat duha Ustadz? Sama sholat sunnah yang lain. Apa bedanya? Niat dan waktunya. Kalau tahajud, niatnya tahajud, waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa rakaat? 2 sampai 8. Kalau duha, waktunya pagi hari, jam 7 sampai sebelum duhur.
Jam berapa bagus? Paling baik jam 9. Apa niatnya? Allah sudah tahu. Adik-adik baru tinggalkan kelas mau ke masjid salat duha, itu sudah ada niat dalam hati, tidak harus diucapkan. Sholli sunatal duha raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tidak kuhafal itu Ustaz, sudah berdiri tegak menghadap kiblat, baru berdiri makin baik, baru bilang di dalam hati, Tuhan, semai sunat duha kayak ini nah, Allahu akbar. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu akbar. Ya ketawa cowok, serius kayak ini. Boleh. Lalu selesai salat duha minta kepada Allah, ya Allah, saya dulu begitu, ya Allah, saya terima nasibku miskin, saya terima nasibku orang kampung, tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku, jangan pula engkau kampungkan ilmuku, jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan, bukakan pintu hati dan kecerdasan buat saya. Selesai 7 menit saja, selesai sholat, selesai berdoa, baru saya ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang dongo. Ada PR dasar, ada. Kerjakan dulu nah, beli kamak jalan kote. Selesai itu. Ayo adik-adik, biasakan sholat duha. Ada yang lagi jatuh cinta di sini? Banyak toh. Sholat duha, minta kepada Allah, ya Allah, hatiku lagi labil karena cinta. Pelihara hati saya ya Allah, titiplah cinta ini kepadamu, hanya semata-mata kepadamu ya Allah. Kalau memang si Fatimah cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkannya. Lalu bimbing kami agar kami tidak tersiksa dengan kemaksiatan. Engkau maha tahu ya Allah, jika dia tidak cocok bagiku, hanya menghancurkan pribadi dan masa depan saya, jauhkan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku untuk melupakannya. Engkau maha tahu ya Allah, jika memang dialah jodohku ya Allah, yang lebih penting dari itu, bukakan pintu hati orang tuanya, supaya sedikit juang panai na minta. Ya kan? Biasakan adik-adik sholat. Ada biasa tidak sholat apa? Saya tanya, anak muda, kenapa kau tidak sholat? Ustaz, masih suka kak main judi. Sudah main judi tidak sholat lagi. 2-0 ces. Kalau sholat judi satu sama. Mana bagus satu sama 2-0? Mana bagus adik-adik? Kalau saya 0-2, tidak judi, sholat lagi. Cewek, tips cari cowok. Kalau kau mau tahu cowok yang bertanggung jawab dan bisa dijadikan suami, lihat sholatnya. Kalau kau lagi jalan sama-sama, tiba-tiba masuk waktu sholat, dia bilang, dek kita singgah dulu sholat. Harapan itu dek. Tapi begitu dia bilang, kita bilang, kak sholat dulu, besok pide masih bisa jadi duhur besok. Sudah selesaikan, kasih surat PHK. Tidak bisa jadi kepala rumah tangga. Adik-adik cewek mau ndak? Cowok mau ndak sama cewek yang cakep, cantik, banyak uangnya, cerdas, bagus akhlaknya? Mau ndak sama dia? Mau? Mau kan? Masalahnya bagi kita juga dia mau. Dia juga mau, tapi mau apa? Mau muntah dia ki. Kenapa? Karena tidak sholat. Mau tahu hukumannya tidak sholat? Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47 menjelaskan, satu kali meninggalkan sholat, Allah menghukum kita 1 hari di neraka. Berapa namanya 1 hari? 1000 tahun dunia. Yang kedua, Al-Fat 29, tanda-tanda orang Islam kata Allah itu rukkaan sujada. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud sholat 5 waktu. Yang ketiga, suatu saat Nabi lagi ceramah, tiba-tiba datang anak muda menangis. Nabi katakan, anak muda kenapa kau menangis? Bagaimana saya tidak menangis? Bapakku mati, tidak ada yang sholati jenazahnya. Nabi bilang, berdosa semua itu orang Islam di desamu, kenapa tidak ada sholati? Ya Rasulullah, bapakku berubah jenazahnya jadi babi. Nabi penasaran, betulkah ada orang jadi babi? Nabi pergi lihat, setelah dilihat, na'udzubillah min dzalik, betul jadi babi. Nabi doakan, dengan izin Allah berubah kembali jadi manusia, dimandikan, dikafani dan disolati.
Selesai disolati, mau dimasukkan ke liang kubur, berubah kembali jadi babi. Nabi katakan, apa boleh buat? Makamkan dia seperti babi. Selesai dimakamkan, dipanggil anaknya. Nah udah, sholat enggak itu bapakmu? Sholat ya Rasul, tapi hari Jumat saja. Itu pun kadangkala. Jadi saudara-saudara sekalian yang mengaku Islam, tapi Jumat saja andalannya, waspadalah. Yang kau ketawa cilaka. Serius kah ini? Sembahyang bos. Oke? Apa susahnya itu sembahyang? Paling gampang. Urusan 5 menit. Ada juga kuliah 5 menit, 3 menit di sembahyang Isya. Saya tanya, kenapa cepat sekali nak? Nah bilang, anu pak, kan ini sembahyang dihafal nih. Sama aja bacaannya kemarin. Saya bilang, sholat itu dek bukan soal hafal, tapi ada rukun-rukunnya. Kalau cuma bilang hafal saja, bilang kau saja begini, Allahu Akbar, Tuhan, bacaannya sama aja kemarin. Assalamualaikum. Sholat ya dek ya. Tidak ada susahnya itu sholat. Paling gampang. Selesai sholat minta kepada Allah. Insya Allah Allah akan kabulkan permintaan kita. Nah adik-adik sekalian, sebenarnya banyak yang kita ingin uraikan, tapi waktu jualan. Kenapa? Terus menghina. Memangnya saya tukang parkir. Terus. Ustaz ini Ces. Salawat lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu saya kecil dulu kalau ada temanku dia pelesetkan ini salawat. Dia bilang apa? Kok barasanji orang tuh? Dia bilang, ya ko telo alamoi, ya ko manu alai mai. Biasakan sholat ya dedek ya. Insya Allah, dengar baik-baik. Kalau kita pelihara sholat kita, insya Allah aman. Yakin dan percaya. Orang jahat saja dibantu Allah, apalagi kita yang ingin berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih spesial buat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pinrang yang meluangkan waktu saya untuk bertemu dengan adik-adik sekalian. Saya juga orang Pinrang, orang kampung, tapi kita harus tetap berusaha supaya kita lebih mulia daripada orang-orang di kota. Kemudian kepada Restu Musik Record yang mempublikasikan dan mendokumentasikan ceramah kita pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik sekalian, jemuran kita pada hari ini ya cepat panas, cepat kering, dan insya Allah menjadi ladang amal buat kita. Tidak ada artinya Ustadz ceramah di sini kalau pulang lalu tetap tidak sholat. Tidak ada artinya kita berpanas-panas seperti ini kalau pulang nanti tetap tidak sholat. Mari kita tunaikan sholat. Tidak ada susahnya sholat. Kemudian adik-adik sekalian berbagi ilmu. Kalau ada yang mau berkomunikasi sama Pak Ustadz, Ustadz apa doanya begini Ustadz, mudah menghafal. Ustadz ada pacarku begini Ustadz, dia selingkuh. Bagaimana ini Ustadz? Jawabannya putuskan saja. Boleh ya, ketik spasi, boleh kirim SMS atau via telepon. Di nomor teleponnya Pak Ustadz 081 24 22 22 98. Ya. Ulang 081 24 22 22 98. Pentium 1 otaknya itu lambat loading. 081 24 22 98. Kalau belum kau tahu saya heran kenapa kau bisa lulus SMA. Ya, ada ya, silakan curhat ke adik-adik. Daripada curhat sama ember bocor, daripada curhat sama teman-teman yang nakal belum tentu kasih solusi, curhat sama Ustadz. Silakan ya. Nah, namanya Pak Ustadz Dasat Latif. Tadi kalau disebut gelarnya itu masih ada di belakangnya sebenarnya 3. Esos, sarjana sosial,
SAG, Sarjana Agama, MSI, Master of Science. Ustadz, pekerjaan dosen ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Hasanuddin. Kalau ada nanti yang lulus di ilmu komunikasi di Unhas, ketemu sama Ustadz, ya. Kemudian sehari-harinya di Makassar, Ketua Ikatan Dai Muda Profesional Sulawesi Selatan. Status jomblo. Betul Kak? Nah, mudah-mudahan ada manfaat. Sebagai kesimpulan, Rasulullah bersabda, as-shalah mi'rajun ummah. Salat adalah mi'rajnya umatku. Kalau adik-adik sekalian mau mi'raj, caranya adalah memperbanyak sujud salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jika ada kata dan kalimat yang salah, itu datangnya dari pribadi yang berbicara. Jangan salahkan Islam, tetapi silahkan salahkan pribadi yang berbicara. Jika ada kata dan kalimat yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang secara sangat-sangat kebetulan melalui mulut pribadi sang pembicara. Karenanya tidak penting dan tidak perlu menghargai sang pembicara, tapi hargailah kebenaran yang disampaikan. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masturun, billahi fi sabilil haq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.